wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalan Zidan dengan NIM 114230145 dari Pluk 5 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Jadi di sini saya akan membuat video bagaimana cara membuat dari rancangan. Baik, pertama-tama kita set unit dulu, ketik aja di kolom yang putih di bawah, kemudian pencet unit, atur dari precision ini tuh dua angka di belakang 0, di belakang koma maksudnya, terus set intersection scale ke meters. Setelah itu sudah, kemudian atur dari object snap, kita pilih endpoint, midpoint, center sudah, node sudah, intersection sudah, extension sudah, perpendicular sudah, apparent intersection sudah. Baik, kita mulai saja. Kita pilih line, terserah mau mulai dari mana ya, ketik saja angka yang ingin dibuat. Ini skalanya sudah meter, langsung misal 4,8, enter. Setelah ini menggantung, escape. Begitupun seterusnya jika ingin mengganti atau membuat garis yang baru atau membuat apapun yang baru, itu setelah itu wajib di escape. Setelah mendapatkan garis horizontal seperti ini, kita pilih line lagi. Kemudian ini ada titik tengah dilambangkan midpoint warna hijau, kita tarik ke bawah. Kita terserah mau masukin berapa, 1,5, enter. Jika sudah menggantung seperti ini, kita escape lagi. Kemudian buat garis bawahnya atau batas panjang dari si saluran airnya pada bagian bawah itu kita buat 2 meter, 1 di bagian kanan, escape lagi. Kemudian di bagian tengah kita mulai lagi, 1 lagi, kita enter, kemudian kita escape. Setelah itu kita sambungkan dari ujung yang atas ke ujung yang bawah sampai berwarna hijau seperti ini. Kita escape, line, kita pencet lagi, ulangi untuk sama seperti yang tadi. Jika sudah seperti ini, kita ingin membuat surface atau permukaan airnya. Sebelum itu kita membuat line lagi dari midpoint pada bagian atas, kemudian kita atur akan seperti apa kedalaman airnya, 0,5, enter. Jika sudah, kita pencet atau kita tarik garis kembali ke kanan pada garis yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Kita escape lagi, line ke kiri sama seperti tadi. Jika sudah, kita escape. Kemudian kita bikin polyline pada bagian luarnya saja, 1. Pastikan tepat pada titik yang warna hijau. Jika sudah, kita escape. Kemudian kita tarik offset, kita pencet mode offset di sini pada bagian modify. Kemudian kita paskan di sini, kita pencet seberapa kita ingin membuat ketebalan dari si drainase tersebut, misal 0,2. Kemudian kita enter, kita pencet oke. Jika sudah, kita zoom out atau zoom in maksud saya. Kemudian buat line yang untuk menghubungkan pada di sini. Mohon maaf, kita klik pada ujung ini. Ini jika sudah agak seperti kaku seperti ini, kita buat saja. Sudah. Kemudian kita sambungkan ke garis yang sudah dibuat tadi. Jika sudah, kita escape. Kita geser ke kiri. Kita pencet line lagi sama seperti yang di bagian kanan tadi.
42 derajat. Jika sudah, kita escape. Kemudian kita akan membuat dari permukaan airnya. Kita pencet. Setelah itu kita buat dengan gelombang airnya atau permukaan airnya dengan kita pilih menu draw. Kemudian kita klik spin line CV. Kita klik pada ujung kiri. Kemudian klik di ujung atau di tengah garis yang bawah ini. Kemudian kita ke atas sendiri, ke atas ini. Kemudian klik lagi di bawah sini. Kembali lagi ke ujung kanan. Jika sudah, di enter saja, maka akan membentuk seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita membuat atau akan menghapus garis-garis bantu pada daerah dari si trapesium ini atau si saluran air ini dengan trim pada bagian modify yang seperti ini. Kemudian kita klik saja bagian mana yang ingin kita hapus. Klik, 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 klik. Jika sudah, kita akan membuat dari simbol atau simbol rancangan dari si konkret dari drainase ini. Kita menggunakan menu hatch yang ada pada toolbar kiri pada drawing. Kita pencet hatch. Kemudian kita pilih ANSI 32. Kemudian kita klik pada saluran drainase yang berbentuk trapesium ini. Klik saja. Kemudian kita sesuaikan angle-nya seperti apa. Misal 45 derajat. Kita enter terlebih dahulu. Kemudian kita pilih dari si ketebalannya atau intervalnya. Misal 0,01. Kita enter. Akan membentuk seperti ini. Jika terlalu banyak, kita kurangin saja. 0,1. Enter. Jika masih kurang, kita coba lagi 0,05. Ya, akan membentuk seperti ini. Jika sudah, kita pilih menu yang escape untuk membuat lambang atau gradien pada air. Kita menggunakan bebas, kita menggunakan yang mana saja. Misal yang GR linear ini, kita klik, kemudian kita klikkan pada bagian yang air. Jika sudah, sesuaikan saja, terserah mau sesuaikan warna seperti apa. Baik, rancangan sudah terbentuk seperti ini. Kemudian kita pilih menu yang home kembali. Nah, baiknya kita pilih. Baik, jika sudah seperti ini, kita membuat dimensi atau dimensi dari si saluran kita, mulai dari atas, dari ujung basah sampai ke ujung basah. Kita klik sampai ada berwarna kotak warna hijau ini, kemudian tarik ke atas saja. Tarik ke atas. Baik, jika sudah, kita klik, kita escape, kemudian kita klik ini, kita escape lagi, kita klik bagian ini untuk mengedit. Kita klik kanan, kemudian klik bagian menu properties. Di sini akan muncul beberapa menu. Kemudian pilih yang arrow 1. Kita pilih jenis dari si arrow-nya, klik architectural stick. Kemudian yang kedua juga sama, architectural tick. Kemudian setting warna di sini menjadi warna merah. Jika sudah, arrow size-nya kita sesuaikan 0,3.
Baik, sudah pas. Kita turun menu ke yang X line X. Kita pilih 0,001 maksud saya. Kemudian yang X line offset 0,6, enter. Kemudian turun ke bawah kepada text height supaya untuk mengecilkan si keterangan angka di sini. 0,1 saja jika tidak terlalu kecil. Jika terlalu kecil kita besarkan lagi 0,3, enter. Baik, jika masih terasa kurang besar atau terlalu kecil, kita sesuaikan masing-masing. Kita text offsetnya kita bikin 0,1 saja. Kemudian pada text post vert, pada menu di text ini kita pilih yang center. Jika sudah seperti ini, maka dimensi sudah dibuat. Baik, kita buat yang sisi atau ketebalan dari atau ketinggian saluran airnya. Kita klik dimension lagi, kita pilih ini, kemudian kita pilih yang untuk mencari ketinggian. Jika sudah seperti ini, kita klik, kita tarik sedikit ke kiri atau ke kanan, terserah. Kemudian kita pilih untuk setting seperti tadi. Kita escape terlebih dahulu, kita pencet seperti ini, kita klik kanan, kita properties kembali supaya memastikan bahwa itu benar. Lakukan seperti pada dimensi yang pada atas tadi. Kita klik architectural stick, kemudian yang kedua juga architectural stick, kemudian yang color kita pilih yang red, arrow size 0,3, kemudian kita pilih ke bawah yang line X line kembali tadi 0,01, enter. 0,6 untuk pada yang line X line offset, enter. Jika sudah, kita pilih yang text height kembali 0,3, enter. Text offset kita pakai 0,1 saja. Kemudian setting atau sesuaikan text post vert pada center tulisan. Jika sudah, maka akan membentuk seperti ini. Kita escape terlebih dahulu. Kita escape. Kemudian kita menggunakan ketebalan yang bawah seperti ini. Jika sudah, kita klik yang bagian basahnya. Jika sudah seperti ini atau membentuk suatu kotak yang warna hijau, kita tarik sedikit ke bawah, kemudian kita klik, kemudian escape. Kita pilih yang ini agar kita menyesuaikan properties seperti yang tadi. Pertamanya kita pilih color warna merah, kemudian yang arrow 1 kita setting yang architectural tick, yang kedua juga sama architectural tick, kemudian arrow size nya 0,3, enter. Kemudian kita setting yang X line X, yang XT line XT ini kita bikin 0,01, enter. Ini yang 0 yang bawahnya atau X line offsetnya kita bikin 0,6, enter. Jika sudah, kita turun ke bawah menuju menu text height. Kita sesuaikan dari size nya atau ukuran si angkanya. Kita bikin 2 terlalu besar, mohon maaf, 0,3, enter.
maka dia akan berukuran seperti ini. Text offsetnya kita pilih 0,1 saja. Kemudian yang text post vert kita pilih yang center. Oke, kita silang atau kita close bagian properties ini, kemudian kita escape. Jika rancangan sudah selesai, kita buat keterangan pada bawah bagian rancangan. Kita buat 0,5 untuk diameter lingkaran. Mohon maaf masih terlalu mepet, kita ulangin saja. Untuk membentuk keterangan di bawah keterangan pada rancangan, kita pilih circle, kemudian tarik pada bagian bawah rancangan, sini saja. Kemudian kita atur diameter 0,5, kita enter. Setelah itu kita tarik line dari tengah circle ini, misalnya 3, enter. Jika sudah seperti ini, kita escape kembali. Kemudian kita atur ini. Baik, setelah lingkaran ini dan garis ini jadi, kita tarik bagian ini ke sisi ujung dari si lingkaran. Baik, jika sudah, kita masukkan teks pada bagian lingkaran ini dengan cara kita pilih saja teks, kemudian ketuk pada bagian sini. Sudah, ketik saja yang ingin kita masukkan. Misalnya namanya apa sih? Ini section tampak depan. Jadi kita pilih pada atau kita ketik saja section tampak depan. Font masih terlalu besar, kita klik fontnya, kemudian kita pilih properties. Nyakitnya di mana ini? Tinggal ke sana yang terus kecil. Enggak, itu di mana, lupa. Kan. Kesana dulu. Begini. Gitu. Jika tulisan ini masih terlalu besar, kita blok saja. Kita sesuaikan di sini. Section tambah depan kita bold terlebih dahulu. Kemudian dari ukurannya kita ukur misal 0,1. Jika masih terlalu kecil, kita setting 0,5 terlebih dahulu. Masih terlalu besar, kita setting ke 0,2. Tulisan masih besar, kita pilih, kemudian kita klik 2 kali. Kita blok saja semuanya. Terus kita klik bold atau membuat huruf jadi lebih tebal. Kemudian kita buat ukuran 0,2, kita enter. Jika sudah seperti ini, kita sedikit tarik saja. Nah, kita escape, kita sesuaikan.
Sudah. Jika masih terlalu besar, kita kecilkan saja. Ini 0,1. Masih terlalu kecil. Aduh. Ntar. Gedesnya bisa di Iya. Kita edit tulisannya, kita pilih 0,2, kita enter. Jika sudah, jika masih terlalu pendek, kita tarik garis kembali. Sudah, maka dia akan membentuk seperti ini. Kita escape terlebih dahulu. Kemudian ini tulisan ini kita salin dengan menu Ctrl C. Kemudian pilih di sini Ctrl V. Ya, sudah seperti ini. Kita buat skala atau kita buat tulisan skala. Skala. Kita enter. Jika sudah, kita sesuaikan. Kemudian kita Ctrl C, Ctrl V lagi. Kita geser pada bagian ujung sini. Ini kita buat saja skala 1:50. Jika sudah, maka akan membentuk seperti ini. Kemudian kita tambah atau kita salin lagi. Ctrl C, klik Ctrl C, kemudian klik sini, Ctrl V. Jika sudah, kita buat tulisan 1. Sudah, kita tarik, sesuaikan pada bagian tengah. Nah, sebelum itu karena tulisan masih ini, kita boldnya kita matikan. Yang ini juga kita lakukan hal yang sama. Kita boldnya kita matikan. Oke, sebenarnya sudah selesai pada saat ini. Kemudian kita pilih yang layout. Maka sudah selesai ini. Oke, section tampak depan. Kemudian kita pilih menu plot. Kita sesuaikan di printer atau plotter. Kita pilih yang DWG to PDF. Kemudian kita pilih yang ISO, ukuran atau paper size nya kita pilih ISO 297 x 210. Jika sudah, kita pilih layout yang extends, maka akan membentuk seperti ini, fit to paper. Kemudian kita pilih center to the plot. Jika sudah, klik OK saja, maka akan terpilih di sini atau terdapat pada menu sini. Kita simpan pada folder yang ingin kita simpan. Misalnya di Medicam, terserah kita akan di mana saja, misal di sini. Oke, kita save saja. Kita rename
hasil cara satu atau apa saja. Kita save. Proses draw dilakukan, maka akan menjadi seperti ini. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Amislidan dengan NIM 114230145 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2023 Pluk 5 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Baik, kita akan membuat rancangan drainase pada menggunakan aplikasi atau software SketchUp. Pertama-tama yang kita lakukan yaitu kita pilih menu window, kita klik saja, kemudian cari dan klik model info. Kita pilih format yang desimal, kemudian setting panjang length itu menjadi meter, setting area juga menjadi meter persegi, kemudian volume juga meter persegi. Jika sudah, kita silang saja, kemudian kita klik menu view, klik toolbar, kita pilih yang construction, getting started, measurement sudah, dan view. Kita close. Langsung saja kita tarik garis menggunakan menu line, klik. Kita sesuaikan. Dari titik mana yang akan kita mulai? Ini ada garis bantu. Kita klik saja di sini. Kita tarik sepanjang, klik atau ganti saja, ketik 4,8. Itu akan menjadi meter otomatis. Kita enter, kemudian kita escape, kita zoom out untuk memastikan garis itu sudah presisi. Baik, garis sudah terlihat. Kemudian kita klik line kembali, kita cari midpoint atau titik tengah sampai ada simbol berwarna biru seperti ini. Kemudian kita garis ke bawah, kita atur ketinggian atau ketinggian saluran, misal 1,5. Kita enter saja. Jika sudah seperti ini, buat panjang kanan kiri 1 meter. Begitu juga yang kiri. Kita escape terlebih dahulu. Kita klik line, kemudian klik endpoint, kemudian kita klik kembali 1 meter saja, kita setting, kemudian kita enter. Jika sudah membentuk seperti ini, kita hubungkan dari ujung bawah ke ujung atas sampai sama-sama berwarna hijau bulatannya. Jika sudah, akan membentuk atau bangun ini akan terblok dengan otomatis. Begitupun sebaliknya atau sisi satunya, kita klik saja, maka dia akan terblok. Untuk ketebalan atau ketinggian saluran air, ketinggian airnya kita dapat sesuaikan. Kita buat lines kembali, kita pilih misalnya 0,3, kita enter. Terdapat midpoint atau endpoint di sini. Jika sudah terdapat endpoint di sini, kita klik saja garis dan atur, tarik sampai ke sisi atau garis sisi bagian ujung. Kita akan mendapatkan simbol berwarna merah. Kemudian kita klik saja. Jika sudah, begitupun sebaliknya, kita klik saja pada endpoint, kemudian kita klik. Jika sudah simbol berwarna merah, maka akan membentuk bangun seperti ini. Jika sudah membentuk seperti ini, kita bikin atau kita hapus terlebih dahulu erase pada atau garis bantu di sini.
kita iris saja, hapus. Kemudian kita klik menu offset, kita klik pada bangun yang trapesium basar, kemudian kita tarik perlahan sampai dia menempel seperti ini. Sudah, kita klik saja. Baik. Maka dia akan menempel seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita buat atau kita hapus garis bantunya dengan cara kita iris saja yang bagian atas ini. Iris bagian yang tidak perlu, maka dia akan membentuk seperti ini. Nantinya pada bagian yang bawah trapesium ini akan kita blok sebagai air. Jika sudah seperti ini, kita pilih klik material pada bagian kanan ini. Kemudian kita cari, mohon maaf, sebelum itu jika sudah seperti ini, maka kita pilih yang push or pull. Kita tarik ke belakang, kemudian kita sesuaikan panjang yang kita inginkan, 10 meter, kita enter. Begitupun pada bagian drainasenya, konkret drainasenya kita sesuaikan 10 meter juga. Jika terdapat atau masih terdapat salur airnya itu berlubang seperti ini, kita buat garis pada tengah-tengahnya. Kita cari midpointnya, tarik ke bawah. Jika terdapat lubang seperti ini, kita buat garis pada tengah-tengah lubang ini. Kita cari midpointnya, kemudian kita tarik ke bawah, temukan dengan midpoint yang garis pada bagian bawah, maka dia akan ngeblok atau menutup seperti ini. Begitupun sisi yang belakang. Kita cek. Jika sudah seperti ini, kita hapus saja garis bantu pada tengah-tengah air ini. Kita klik, kemudian kita pilih bagian airnya yang mau kita blok. Bebas kita memilih air seperti apa. Jika sudah, pastikan semua bagian air materialnya tepat. Jika sudah, kita klik material kembali, kemudian kita pilih menu aspal dan konkret, maka akan ada pilihan konkret atau beton yang ingin kita gunakan. Misal polished konkret, kita klik saja pada setiap sisi konkret yang kita ingin gunakan. Klik semuanya sampai tertutup. Jika sudah, selanjutnya kita buat measurement atau panjang. Kita klik dimension pada bagian kanan ini, kemudian kita klik yang berwarna, yang bersimbolkan angka 3. Kita klik pada ujung basah, kita tarik. Jika sudah, kita klik, kemudian kita tarik ke atas sedikit, kemudian kita klik kembali, maka dia akan menuliskan seperti ini. Jika sudah, kita pilih pada bagian yang bawah juga, kita klik, kita tarik ke bawah seperti ini, kita
kita lakukan pada ketinggian muka airnya. Kita klik, taruh ke bawah, kita sampingkan seperti ini, kita klik, maka dia akan tercantum seperti ini. Jika sudah jadi seperti ini, kita namai saja rancangan ini. Kita tarik atau kita pilih menu teks pada samping dimension yang bertuliskan A1, kemudian kita klik saja bagian atas. Kemudian kita ganti keterangan pada tulisannya atau teksnya. Kita tulis saluran air. Air selesai, kita enter saja, kita klik, maka dia akan membentuk atau menyajikan informasi seperti ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Belum. Jika sudah seperti ini, kita klik file, kemudian kita pilih yang export, kemudian kita pilih jika ingin kita sajikan dengan grafik 2 dimensi, kita pilih yang 2D graphics, kemudian kita klik. Terserah kita akan menyimpan pada folder mana, misal di sini. Terus 1_SketchUp. Seperti ini. Jika sudah, kita klik ekspor saja, maka format dia akan otomatis tersimpan sebagai JPEG atau JPEG. Untuk menyimpan 3 dimensinya, kita bisa klik Save As atau SKP-nya, kita klik Save As saja, kemudian otomatis formatnya akan menjadi SKP. Kita simpan pada folder yang kita ingin simpan, di mananya, misal di sini. Kita pilih cara 1 sketch. Jika sudah, kita save saja, maka dia akan otomatis tersimpan sebagai SKP. Maka terdapat 2 jenis atau 2 output pada SketchUp ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.